Rabbu bikallahumma zil kirami farhu zil wahyi ilal kirami summa habibul mustafa adnani ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Luar biasa rasa syukur kita yang tidak ada batas, tidak ada hingga sampai ke hadapan Allah, sampai ke hadapan Tuhan Rabbul Alamin, Zat Maha Suci. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengadakan kegiatan zikir akbar wilayah, yang mana pada kesempatan kali ini zikir akbar wilayah ini diadakan di wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi. Persisnya adalah di Aula Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam kita terus hantarkan juga kepada silsilah pertama, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada penerusnya sampai kepada guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi. Kita selalu memohonkan bimbingan, tuntunan, syafaat, limpahan nur iman, nur Islam, nur tauhid, nur ma'rifat, agar perjuangan ini dapat terus kita laksanakan secara syariat sampai akhir napas kita. Kemudian untuk diinformasikan kepada kita semua, para jamaah khususnya yang hadir di Aula Gedung Swatantra, dan kepada para jamaah sekalian yang menyimak dan mendengar, zikir akbar wilayah ini diadakan tetap dengan tema besar, yaitu mendoakan kebaikan bangsa dan negara, menjemput takdir peradaban Indonesia emas. Nah, karena itulah kita adakan zikir akbar. Bagaimana menjemput? Terus kita adakan zikir akbar, zikir akbar, zikir akbar ini tadi. Bahkan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia ini akan kita laksanakan zikir akbar terus. Untuk apa? Untuk menghancurkan kejahatan dan kebatilan yang ada di dalam wilayah-wilayah di bumi pertiwi ini, sampai akhirnya betul-betul hancur kejahatan dan kebatilan di Indonesia, baru akan nyata tegak hukum seutuhnya. Nah, tegak hukumnya di bumi pertiwi di Indonesia ini apabila tegak hukum di dalam dada manusia. Nah, tegak hukum di dalam dada manusia, maka mulai akhirnya tidak ada selera, tidak ada kehendak untuk melakukan perbuatan dosa. Manusia tidak lagi saling berselisih, tidak lagi saling bermusuhan, tidak menghancurkan. Nah, inilah upaya yang dapat kita lakukan demi menunjukkan rasa cinta luar biasa kita kepada negeri kita, kepada bangsa negara kita, kepada bumi pertiwi kita ini tadi, ya, kepada tanah air kita. Nah, inilah yang kita lakukan, yaitu untuk betul-betul menegakkan hukum seutuhnya. Hal ini sejalan dengan amanah dari guru kami. Sebab zikir akbar ini kita laksanakan ini dalam Thariqah Naqsabandiyah Indonesia, asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi, silsilah 38 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu kegiatan ini pula kita nanti mengadakannya bersama dengan Bapak Bupati, kemudian pemerintah daerah. Kita juga nanti mengundang Bapak Ketua MUI, ya. Kemudian ada ormas-ormas yang khususnya berada di dalam wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebab kegiatan untuk menegakkan hukum di bumi pertiwi, kita bersinergi dengan pemerintah. Nah, demikianlah ya apa yang disampaikan, mengingat ini jamaah juga sudah banyak hadir, sudah banyak yang datang. Nah, kita akan bersegera
siap-siap untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, zikir dan doa bersama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anfasa baina qulubina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kita semua hormati yaitu Bapak Bupati Kabupaten Bekasi PJ
Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT, yang dalam hal ini diwakili oleh Asda 1 Kabupaten Bekasi, yaitu Ibu Dr. Eni Mainiarti. Mas ya. Kemudian yang terhormat yaitu ada Kabak Kesra Bapak Beni Yulianto. Bapak Beni Yulianto Iskandar. Kemudian yang kita hormati yaitu dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh guru kita dalam wilayah Bekasi, yaitu Bapak Kiai Haji Imam Mulyana SAG. Kemudian yang terhormat dari Polres, ya, terus kemudian Bapak Dan Ramil, kemudian Bapak Ustadz dan orang tua kita itu Bapak Sademan. Kemudian kepada seluruh Dewan Guru dalam Thariqah Naqsabandiyah Indonesia, asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi, seluruh jamaah, seluruh murid-murid, anak suluk, anak tarekat, dan tidak lupa panitia pelaksana yang sudah berhari-hari bekerja, mungkin begadang ya, bukan berhari-hari tidak tidur ya. Nah, maka kita apresiasi, kita doakan seluruhnya, semoga mereka semua mendapatkan ridha Allah, tertuntun dalam jalan Allah, terbimbing dalam jalan Allah, hidup jaya, matinya sempurna dalam jalan Allah, dengan ridha Allah sampai menghadapan Tuhan Zat yang Maha Sempurna. Amin. Tidak henti-hentinya kita pun juga mengucapkan dan menyatakan rasa syukur kita. Tidak ada batasnya, tidak ada hingga-hingganya, sampai kehadiran Tuhan Rabbul Alamin Zat Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridha Allah kita bisa akhirnya berkumpul, berzikir berjamaah, melaksanakan agenda besar kita, zikir akbar Kabupaten Bekasi, dengan agenda zikir dan doa bersama, yaitu mendoakan kebaikan bangsa dan negara, menjemput takdir peradaban Indonesia emas. Salawat dan salam pun tidak putus-putusnya kita hantarkan kepada silsilah pertama dalam agama Islam, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua ulama pewarisnya, penerusnya, ulama warasatul anbiya wal mursalin, kepada guru-guru kita, kepada Al-Karam Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi selaku pengasuh tertinggi di dalam perkumpulan pengajian ilmu tasawuf Thariqah Naqsabandiyah Indonesia, silsilah 38 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon syafaatnya, tuntunan bimbingan. Jadi syafaat ini pertolongan kapan kita perlu, dari kemarin sudah perlu sampai yaumil akhir. Apa bentuk syafaat? Nur. Nur ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia cahaya. Nah, cahaya, siapa yang punya cahaya? Allah. Allah punya cahaya, dan Tuhan punya cahaya. Nah, kemudian apabila cahaya ini sampai kepada manusia, mana sasarannya? Bukan ke otaknya, bukan ke badannya, bukan ke kulitnya, tapi fahuwa ala nuri rabbi, masuk ke dalam lubuk hati. Apabila cahaya Allah masuknya ke dalam lubuk hati, ada sentrumnya langsung, maka dia dapat mempraktekkan, membuktikan surat Al-Anfal ayat kedua, apabila disebut Allah hatinya bergetar. Jadi bergetar terus, bukan sesekali bergetar, dan bukan gemeteran ya. Nah, kalau gemeteran itu lapar, ya, lapar, takut, menggigil, nah, itu gemeteran. Nah, ini bergetar ya. Kenapa? Ada sentrumnya itu sudah masuk. Kemudian jangan juga kita lupa, ini ada ulama istimewa. Ulama ini bukan diulamakan manusia,
bukan diulamakan organisasi, bukan dia diulamakan oleh instansi, tapi diulamakan Allah. Tuhan yang mengulamakannya, Tuhan yang angkat dia jadi ulama, dan dia tidak dikenal sebagai ulama, tapi di sisi Allah, di sisi Tuhan, keulamaannya tidak diragukan. Ini ulama, semua ada ulamanya. Maka di sini yang harus terus kita ingat pesan guru-guru kita. Siapa ulama istimewa ini? Saat itu kita belum bisa jalan, dia yang tuntun kita jalan, dia ajarkan kita jalan. Belum bisa bicara, dia ajarkan kita bicara. Kita ngomong dia ajarkan. Belum bisa makan, dia yang menyuapkan sampai kita bisa makan sendiri. Belum bisa kita membersihkan badan sendiri, dia yang bersihkan sampai kita bisa membersihkan badan sendiri. Nah, inilah ibu bapak kita. Ini ulama luar biasa. Maka dinyatakan ridhonya, ridho walidain, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Maka ingat, masalah apapun manusia di alam dunia, tinggal cek, pasti ada masalah dengan ibu bapaknya. Jadi kalau ada datang dia ke guru, pusing-pusing tuh, masalah ini, cek, ada salah apa dengan ibu bapak kamu? Pasti ada masalah. Maka orang yang hidupnya bermasalah dengan orang tuanya, pasti banyak masalah yang akan dia hadapi, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, maka ingat ya, sebelum kita berbakat, sebelum kita berbaikat, apa status kita itu? Status kita pendosa. Kita banyak dosa sebetulnya. Nah, dosa-dosa yang dilakukan itu, apakah kita tahu itu dosa? Tahu. Walaupun nggak tahu dalilnya, ayatnya nggak tahu, tapi kita tahu itu dosa. Maka orang yang melakukan perbuatan dosa, ya dia sudah tahu kalau itu tidak boleh, itu tidak benar. Nah, kalau ada yang ngasih tahunya, kesel bisa, jengkel dengan dia. Begitu ya. Maka ingat murid-murid sekalian, kita mengadakan zikir akbar wilayah, mendoakan kebaikan bangsa dan negara. Kenapa zikir akbar ini, kesempatan ini bersyukur diadakan di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya kemarin kita adakan di Lampung, sebelumnya diadakan di Banten, di Jakarta, terus nanti berkeliling kita adakan zikir akbar di setiap wilayah. Karena permasalahan satu negeri itu cuma kebodohan. Bodoh cuma itu masalahnya. Yang bodoh bukan otaknya, yang bodoh bukan pikirannya, yang bodoh hati tidak kenal Allah. Ini bodoh. Maka orang yang hatinya bodoh mudah tertipu dia oleh ahli penipu ulung, yaitu iblis dan setan. Nah, maka orang yang tertipu dengan iblis, apa ciri tandanya? Dosa. Dosa. Otaknya boleh banyak menghafal dalil, mungkin banyak pemahaman, tapi hati kosong, hati dalam kejahilan. Nah, maka mudah tertipu oleh iblis, oleh setan. Nah, maka itulah dalam zikir akbar yang diadakan ini, kita mendoakan seluruh masyarakat agar seluruh masyarakat ini tadi bertobat kepada Allah. Tidak harus dalam tarikan nasabaniyah kita, dalam tarikan muktabarah, ya, untuk ada tarikat muktabarah di Indonesia tadi. Nah, mereka berbaikat dalam tarikat muktabarah. Apabila mereka berbaikat di dalam tarikat, apa yang langsung diberikan saat itu? Alat penyebab dosa langsung dipasang di dalam lubuk hati. Ini mirip mobil sama motor tuh. Itu kalau mobil motor ya, lampu merah berhenti ya, berhenti ya, berhenti lampu merah. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Karena peraturan. Karena ada remnya dipakai. Walaupun sudah tahu aturannya, remnya nggak ada, terus jalan. Quran sudah banyak aturan, hadis itu sudah banyak aturan,
perbuatan tidak benar karena remnya tidak ada. Nah, apa rem alat perbuatan dosa? Karena perbuatan dosa ini tadi hasil tertipunya dia dengan iblis. Kenapa bisa tertipu? Karena tidak berlindung kepada Allah. Maka ada dalilnya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca 1000 kali. Bisa 1000 kali tuh. Baca 1000 kali. Kalau pernah, saya sudah baca 2000 dulu, tapi masih bikin dosa juga. Ya iya. Kenapa? Sama seperti kita dapat resep cara bikin rendang. Kita baca 100 kali, rendang belum jadi. Nah, sekedar dibaca. Maka praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila dipraktekkan hukum baca, mustahil tertipu dengan iblis dengan setan. Kenapa? Maha benar kata-kata Allah. Ini gak ada ragunya, pasti, sangat pasti. Nah, maka mana sasaran yang iblis dan setan yang sangat diminatinya? Iblis tidak tertarik dengan badan, dengan ginjal, dengan paru-paru kita, dengan otak kita, kulit kita, tulang kita. Iblis tidak tertarik. Yang iblis tertarik, Al-Mujadilah 19, hanya hati kamu saja. Cuma nama hati dia mau. Kenapa gitu? Karena hati itulah bisa menyimpan sifat iblis. Iri, dengki, dendam, amarah, tersinggung. Ini bisa disebut. Ini kalau disebut semua banyak 70.000. Ini nggak selesai dengan dosa kemudian. Ini kau sih kasihkan aja. Ada malam juga ini juga. Nah, maka hati itulah yang dia harus melaksanakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 24 jam. Bagaimana hati melaksanakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Bismillah, sebut Allah di situ. Sebut nama Allah. Maka berzikir dalam hatinya Allah, 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 Allah. Terus ya 24 jam. Nah, karena sudah dipraktekkan ini sulit, ini berat, ini susah, maka disinilah perlu namanya mursyid. Inilah perlu pemandu. Ini kita perlu guru. Maka pada malam kita bertobat, kita berdoa, oleh guru dipasang zikir dalam hati kita dulu. Nah, jadi pasang zikir dalam hati. Nah, kemudian diberikan amalan la ilaha illallah. Maka satukan zikir-zikir batin untuk menajamkan kalimat Allah dalam hati kita itu. Tunggu ya. Sebab iblis, ingat murid-murid sekalian, iblis itu tidak kalah dengan sholat. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan puasa, tidak bisa dikalahkan dengan ayat-ayat Allah. Iblis takutnya hanya pada Allah. Kalahnya cuma dengan Tuhan. Maka kita diperintah berlindung kepada Allah. Nah, maka berlindunglah kepada Allah, berlindung kepada Tuhan. Siapa yang berzikir kepadaku, maka aku menyertainya di dalam lubuk hatinya. Maka apabila hamba dan Tuhan sudah beserta dalam lubuk hati, maka zikirnya sudah hidup dalam lubuk hati, tidak timbul kehendak dalam hati untuk melakukan perbuatan dosa. Maka pasti segala ucapan dia, perilakunya, perbuatannya pasti disetujui Allah, disetujui Tuhan. Tidak akan mungkinlah dia merusak, tidak akan mungkin bermusuhan, tidak akan mungkin bersih.